Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari selanjutnya, yaitu tentang materi yang kedua, yaitu tentang matriks dan vektor. Di sini kita sudah berada di tampilan awalnya. Kita berbicara tentang matriks. Matriks di sini kita bisa buat dengan berbagai cara, atau cara membuat matriks itu beda-beda. Kalian bisa lihat di video saya yang pertama. Nah, sebelum membuka program kita, buat dulu pendahuluan, yaitu dengan kita menyimpan filenya terlebih dahulu. Kita simpan terlebih dahulu filenya agar tersimpan otomatis. Nah, sudah seperti ini. Kita buat di awal, yaitu clear dan CLC. Nah, clear untuk membersihkan workspace, dan CLC itu untuk membersihkan command window. Jadi di sini itu ada 3 istilah matriks, yaitu ada yang pertama skalar, yang kedua ada vektor, yang ketiga ada matriks. Nah, yang pertama itu skalar. Kita buat dulu command skalar, misalnya A sama dengan 8 gitaran, muncul dia 8 kan. Nah, vektor ini tidak punya arah dan dia bukan matriks, tapi dia hanya punya nilai saja. Jadi kalau di run akan munculnya standar, yaitu seperti ini, hanya muncul angka 8 jika kita bikin angka 8. Misalnya lagi ada vektor, kita bikin 2 vektor. Nah, vektor ini juga, yang kedua ini vektor. Nah, vektor ini ada terbagi menjadi 2, yaitu ada vektor baris dan vektor kolom. Nah, kalau vektor baris kita buat seperti ini, B sama dengan buka 4, 5, 6, 7, 8 gitaran. Nah, ini yang dinamakan vektor baris. Udah kan? Sekarang kita buat vektor kolom. Vektor kolom itu dengan menambahkan titik koma. Nah, kita run. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan berbentuk kolom. Selanjutnya, nah, yang skalar yang ini, baris yang kolom. Kalau kita mau bikin 2 kali 2, gimana ya caranya? Ternyata mudah. Kita bikin. Kita bikin komennya matriks. Misalkan kita punya matriks yang D 2 kali 2, tapi kita buat dulu garis titik komanya. Nah, contohnya E kita buat titik komanya itu di tengah. Jadi kalau kita run, dia akan muncul seperti ini. Ini yang dinamakan matriks D, matriks D 2 kali 2. Nah, munculnya kan seperti ini. Jadi yang B tadi ini adalah skalar,
yang C tadi vektor dan yang D adalah matriks 2x2. Nah, sekarang kita punya vektor dan matriks kan. Khusus untuk vektor dan matriks, misalkan kita mau membuat transpose. Nah, cara transpose itu adalah sebuah vektor baris yang akan mau diubah menjadi vektor kolom. Cara buatnya mudah kok, karena udah ada variabel ini di workspace atau memori. Kita bisa langsung gunakan di sini. Nah, jadi kita bikin misalnya transpose. Dia transpose itu kita bikin seperti koma atas, kita run. Nah, dia yang awalnya dari vektor baris berubah jadi vektor kolom. Terus ini tadi vektor ya. Terus kalau kita bikin C, kita bikin C, saran. Nah, dia yang dari vektor kolom, dia yang dari awalnya tadi vektor kolom berubah menjadi vektor baris. Jadi dia itu merubah yang dari vektor kolom menjadi baris, dan sebaliknya yang baris menjadi kolom. Baru matriks yang 2x2 gimana? Baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi kalau di matematika itu kita bikin T. Nah, kalau di MATLAB ini kita gunakan koma atas. Jadi kalau misalnya kita membuat gitu, kita bikin BT sama dengan B koma atas CT, kita bikin C koma atas dan BT. Nah, coba kita run ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang awalnya B tadi vektor baris berubah menjadi vektor kolom. Yang awalnya C tadi vektor kolom menjadi vektor baris, dan yang DT tadi dia dikali berubah menjadi seperti ini. Nah, selain transpose di MATLAB, kita juga bisa melakukan penjumlahan vektor. Nah, ingat, penjumlahan vektor itu harus dimensinya sama. Jadi kalau B dan C itu kita jumlah, maka itu akan menghasilkan yang aneh nantinya. Jadi bisa kita tambahkan di sini, kita bikin penjumlahan vektor B ditambah C. Ini dia hasilnya. Jadi yang awalnya vektor baris dan vektor kolom mau kita buat vektor baris dan vektor baris. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Mudah kan? Kalau gitu bagaimana kita jumlahkan jika B transpose dengan C? Bisa kita buat. B transpose. Saran.
Nah, dia membuat yang dari sebaliknya tadi, yang dari vektor kolom dan vektor baris mau kita buat jadi vektor kolom dan vektor kolom. Kalau kurang bagaimana? Bisa. Sekarang kita gunakan pengurangan. Kita buat B tambah B kurang C transpose. Kita run. Nah, sudah nampak kan hasilnya? B dengan C itu sama. Jadi kita bisa dapat lihat hasilnya itu 0 0 0 0 0. Mengapa bisa begitu? Nah, B kurang C transpose. Kita bisa lihat di sini. B dan C-nya itu sama. Jadi C transpose itu berarti kan C-nya itu dijadikan vektor baris. Jadi kita kurangkan 4 kurang 4 0, 5 kurang 5 0, 6 kurang 6 0, 7 kurang 7 0, dan 8 kurang 8 0. Lalu sekarang kita lanjut ke perkalian. Nah, kalau perkalian di vektor ini ada dua, yaitu dot product dan cross product. Dot product itu kita mengkalikan dua buah vektor. Jadi kalau kita membuat searah, kita buat C transpose. Nah, sekarang kalau kita kalikan dot di C transpose kita run. Nah, ini adalah hasil dari perkalian dot dari antara B dan C transpose. Jadi dot itu mengkalikan dua buah vektor, maka akan menghasilkan sebuah skalar. Nah, skalarnya itu adalah hasilnya ini 190. Jadi kita buat perkalian vektor dot as dot B C T. Kita run. Baru sekarang kita masuk ke perkalian cross. Nah, kalau perkalian cross ini dia akan menghasilkan vektor. Jadi cross itu adalah perkalian berarah. Kita buat cross. Dengan perintah yaitu cross di C transpose. Kita run. Nah, kenapa error? Iyalah error karena cross itu adalah perkalian vektor 3 dimensi. Jadi yang tadi itu adalah 5 dimensi, jadi tidak bisa. Jadi kita harus buat variabel baru. Kita buat di sini E sama dengan 2, 3, 4 dan F sama dengan
678. Nah, setelah kita buat variabelnya, maka kita variabel E dan ini bisa kita langsung kalikan cross. Kita coba ya. Sum sama dengan cross kurung E sama F. Oke, kita run. Nah, di sini hasilnya sudah nampak kan, min 4, 8 dan min 4. Jadi dengan vektor kita bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dot dan cross. Satu lagi, misalnya kita mau melakukan penggabungan dua buah vektor atau bahasanya concatenate. Nah, misalkan kita buat kita punya B. Nah, kita mau tambahin belakangnya ini misalkan nilai E. Jadi kan nilai B-nya itu tadi kita panggil si B. Nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita mau nambahkan sama nilai si E yaitu 2, 3, dan 4. Jadi bisa kita ketik di sini G sama dengan B E. Kita run. Nah, di sini dia sudah tambahkan. Yang awalnya tadi nilai B 4, 5, 6, 7, 8 dan hasil yang di sini jadinya 4, 5, 6, 7, 8 ditambahkan dengan nilai E yang 2, 3, 4. Selanjutnya kita mau menambahkan nilai dari C transpose ke si B. Jadi kita bikin variabel H sama dengan B titik koma C transpose. Jadi kita run. Nah, di sini nampakkan hasilnya. Kalau kita mau buat B dan E, kita run. Nah, kenapa error? Ini terjadi error karena si B itu adalah 5 dimensi sedangkan E adalah 3 dimensi. Jadi kita itu harus buat kita tambahkan di sini dia angka yang baru biar dia 5 dimensi. Nah, sekarang kita run. Nah, sudah nampak kan hasilnya? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang kedua mengenai matriks dan vektor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video MATLAB saya selanjutnya.